Misalkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan begini, ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang masalah Dajjal, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Dajjal itu makhluk yang paling ditakuti, yang di keningnya dituliskan kafir, dan siapapun yang mendengarkan pasti akan mengikuti, pasti akan mengikuti. Bahasanya pasti. Kenapa? Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Yang terakhir itu lemah, riwayat yang terakhir lemah. Tapi menyembuhkan yang sakit, memberikan solusi terbaik, layak sebagai seorang nabi, bahkan lebih daripada nabi. Maka ketika orang mendengarkan kalimat nama Dajjal, itu akan berbondong-bondong orang datang. Dari desa datang semua. Hanya untuk apa? Bertemu dengan Dajjal. Dan itu Bapak Ibu, mohon maaf, kita sudah dapatkan itu. Tidak pun Dajjal muncul, sudah banyak yang datang. Tukang pengobatan ahli dukun, saking hebatnya namanya, datang orang Pak. Datang dia ke Pekanbaru, rame yang mengunjungi Pak. Stres otak saya. Yang sirik-sirik itu bisa cepat rame. Salut saya. Bayangkan Bapak. Itu bukan Dajjal, itu manusia yang mensifati Dajjal. Yang manusia saja bukan makhluk Dajjal, banyak yang datang, apalagi kalau Dajjal betulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang cinta kepada Allah, keluarga yang selalu mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang rajin dan selalu membasahi mulutnya untuk terus membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam ini seharusnya jadwalnya Ustadz Karimuddin, karena beliau berhalangan hadir. Kita doakan semoga Allah mudahkan urusan beliau, kemudian Allah berikan kesehatan, kekuatan, kemudian Allah ridhai dalam setiap langkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kalau bahasa kampungnya mendadak gitu kan, ketua mendadak. Sebenarnya ada pembahasan tentang, saya mau angkat tentang akhir zaman Dajjal. Tapi kalau ditengok jumlah manusia banyak, tak jadi kiamat nampak dah. Salah satu tanda akhir zaman, salah satu tanda datangnya hari kiamat itu, orang-orang ke masjid itu tidak ada lagi, isinya sedikit saja, atau jumlah perempuan lebih banyak. Ini imbang, jadi tak ada tanda-tandanya. Jadi kalau mau Dajjal itu di akhir pembahasan. Cuma Dajjal itu terbagi dua. Ada yang Dajjal bersifat makhluk, kemudian Dajjal bersifat yang sifat ataupun karakter. Nah, pertanyaan saya adalah, mau bahas Dajjal atau kita mau bahas hadis-hadis palsu seputar bulan suci Ramadan? Bapak Ibu pengen yang mana? Yang Dajjal atau hadis-hadis palsu seputar Ramadan? Hadis palsu seputar Ramadan atau Dajjal? La ilaha illallah. Ini kalau dah Dajjalnya agak susah sedikit, nanti banyak tersinggung pula. Baik, nampaknya banyak yang Dajjal Pak Yan. Jadi kita Dajjalnya lah Pak Yan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan dalam Al-Bukhari, ada di dalam beberapa riwayat yang lain, ada Sunan Abi Dawud, ada Tirmizi, kemudian ada Bukhari, ada Muslim. Imam Muslim, Imam Al-Bukhari, Sunan Abi Dawud. Bahkan dalam kitab Sunan Abi Dawud itu punya satu pembahasan khusus, nama hadisnya, nama pembahasannya Al-Fitanu atau Fitanun. Fitanun itu artinya fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman, sebagai tanda atau bukti bahwa Allah tak pernah main-main dengan keadaan zaman itu. Nah, satu di antara sekian banyak tanda akhir zaman itu berkemunculan Dajjal. Oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita ambil satu dulu daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu menuliskan dua buku. Buku yang pertama judulnya Asratus Sa'ah. Asratus Sa'ah itu artinya tanda-tanda hari kiamat. Jadi ada dua. Ada Asratus Sughra dan kemudian Asrat yang kubra. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil itu tanda-tanda yang paling banyak kita jumpai, yang sering kita sampaikan, bahkan di Masjid Mukhlisin itu memang itulah yang dibahas, petaka akhir zaman. Salah satunya ada fitnah, ada kemudian diangkatnya amanah, kemudian jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, masjid datang ke masjid cuma untuk menyombongkan diri dan lain sebagainya. Itu tanda, dan ini masuk dalam kategori fitnah. Mohon maaf, tapi ini masuk dalam kategori Asratus Sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil itu yang pertama adalah kemunculan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahirnya Nabi ke dunia itu tanda akhir zaman. Lahir Nabi, wafat Nabi itu tanda akhir zaman. Baru tanda, belum fitnahnya. Meninggal Utsman bin Affan barulah jadi fitnah. Itu kemudian harus dibahas. Nah, tetapi para ulama sepakat ada sekitar 9, bahkan ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 7. Tanda akhir zaman yang kubra. Nah, salah satu di antara tanda akhir zaman kubra itu adalah munculnya Dajjal. Dajjal oleh para ulama hadis yattasifu bisifatin. Ada sifat-sifat yang terikat dengan Dajjal. Maka ada beberapa hadis yang begitu. Pertama, hadisnya sahih, kemudian ada hadis yang tidak sahih. Tidak sahih ini dalam arti kata ada yang dhaif, lemah. Hadis yang lemah itu mengatakan posisi Dajjal secara sifat. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, sayakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun. Nanti di akhir zaman banyak manusia-manusia yang mensifati sifat Dajjal. Salah satu sifat Dajjal itu taghtiyah. Salah satu sifat Dajjal ada taghtiyah, pendusta. Jadi kita di akhir zaman apa tidak? Kita di akhir zaman apa tidak? Kalau dah saat banyak yang sadar, pantesan banyak masjid ramai. Kalau sadar akhir zaman berarti pantesan masjid penuh. Kenapa? Takut semua. Kata Nabi, kalau muncul orang-orang yang kadzabun, di akhir zaman itu akan muncul manusia-manusia pendusta isinya. Dalam Al-Quran disebut dengan qaulaz zur. Ijtanibu qaulaz zur. Arti qaulaz zur itu artinya manusia-manusia yang suka berkata dusta. Tapi ini konteksnya kalau dikaji, banyak yang tersakit hati. Mesti banyak yang sakit hati, banyak yang tersinggung. Karena qaulaz zur itu hampir setiap manusia dusta. Ada di antara kita yang tak pernah dusta? Tak ada. Berarti semua di antara kita pelaku dusta. Kalau ada yang mengaku, kecuali yang sudah taubat. Ada yang berdusta kemudian dia bertobat kepada Allah, itu mantap. Tapi rata-rata kata Nabi, dajjaluna kadzabun, mensifati kadzabun. Kadzabun itu artinya saking seringnya dusta hatta yuktaba indallahi kadzab. Saking seringnya dia dusta sampai-sampai dia disifati, sampai-sampai dia dipanggil sebagai seorang pendusta, ahli dusta. Nah, ini yang kemudian menjadi muskilah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu di antara sifat Dajjal itu adalah dusta. Nah, yang seperti ini yang kemudian disifati sebagai satu sifat yang nanti kelak di akhir zaman muncul. Sayakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun. Mohon maaf Bapak Ibu, ini yang menjadi pusat perhatian orang-orang. Pusat perhatian para ulama-ulama akhir zaman yang mengkaji akhir zaman, yang mengkaji hadis-hadis fitan itu tak banyak. Kenapa? Karena kaitan hadis-hadis fitan itu sebagian ulama mengatakan banyak muncul hadis-hadis yang dhaif. Tapi sebenarnya bukan dhaif, tapi diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain yang tadinya dhaif menjadi hasan. Yang tadinya dhaif menjadi hasan. Hasan itu cukup kuat. Ini
Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ada sini aja. Baik, baik. Nah, dulu sampai sini ya. Baik. Nah, sekarang kata Nabi, salah satu tanda akhir zaman yang kubra adanya Dajjal yang bersifat makhluk. Dan ini Bapak Ibu, itu panjang kajiannya. Sampai-sampai perdebatan munculnya Dajjal itu di daerah mana, itu kemudian menjadi perbincangan di kalangan ulama. Syekh Ramadan Al-Buti misalkan, kata Syekh Ramadan Al-Buti, perbincangan Dajjal itu perbincangan kalangan orang-orang berfikir. Bayangkan saking banyaknya orang-orang berfikir tentang Dajjal, tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika berbicara tentang Dajjal. Baik, sekarang pertanyaannya, apa sih yang disebut dengan Dajjal? Selama ini kita tahu Dajjal saja kan, tapi kita tidak tahu Dajjal itu apa. Baik, kata Nabi, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah atau ila qaumis sa'ah, di antara penciptaan Adam sampai ila qiyamis sa'ah, khalqu akbar, ada penciptaan yang besar, minad Dajjal, yang disebut dengan Dajjal. Dajjal di sini disebutkan oleh Nabi sebagai fitnah. Ada penciptaan yang lebih besar, kata Nabi, daripada penciptaan Adam di akhir zaman. Di antara muncul sebelum munculnya kiamat disebut dengan fitnah Dajjal. Makanya Bapak Ibu dalam doa itu, dalam solat Bapak Ibu berdoa tentang itu. Mimmasih fitnati masihid Dajjal. Ingat kalimatnya, fitnati, ketika tahiyat akhir itu doa itu disunnahkan oleh Nabi, yusannu an yaqra, disunnahkan kita membaca doa yang isinya adalah kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan fitnah masihid Dajjal, fitnah munculnya sifat-sifat daripada Dajjal itu sendiri. Jadi orang-orang dalam riwayat Nabi dikatakan orang yang selamat dari fitnah Dajjal itu orang-orang yang suka baca surat Al-Kahfi. Makanya sampai saat ini banyak yang baca surat Al-Kahfi. Pertanyaannya adalah, surat Al-Kahfi dibaca, surat lain tidak? Itu keliru besar. Aku pokoknya baca surat Al-Kahfi mau aku amalkan, tapi surat yang lain tak dibaca. Tapi dalam solat bukan surat Al-Kahfi yang dibaca, Qul huwa ilai. Itu dia. Sampai sini paham Ibu ya? Baik Bapak Ibu. Kemudian berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia lalu ia memuji Allah, karena memang dialah satu-satu yang berhak untuk dipuji. Apa kata kemudian? Beliau bersabda, inni la anzirakumuhu, aku betul-betul sungguh akan menceritakan kepada kalian tentang Dajjal, kata Nabi. Jadi sahabat itu, singkat cerita begini, ketika sahabat itu sedang diajak duduk sama Nabi, jadi masjid, sudah bisa dibayangkan Bapak Ibu, duduk Nabi itu diangkatnya kaki sebelah. Ini kalau duduk di atas lantai bisa kita praktekkan. Jadi lutut Nabi, kaki Nabi duduk begini. Nah, dia begini. Ini disandarkan ke sini. Jadi Nabi itu duduk begitu. Selalu setiap Nabi bercerita dengan para sahabat duduknya kayak di warung kopi. Kaki diangkat. Seperti dia menceritakan. Ketika Nabi bercerita tentang Dajjal, Nabi tidak lagi kakinya seperti itu. Kemudian diluruskan oleh Nabi kakinya, kemudian dilipat. Nabi ingin menunjukkan keseriusan Nabi bercerita tentang Dajjal. Yang tadinya wajah para sahabat itu ada yang tersenyum, ada yang bahagia, berubah menjadi ketakutan. Berubah menjadi orang yang ketakutan. Seakan-akan mereka takut cerita Dajjal ini betul-betul menakutkan. Yang membuat mereka takut satu. Apa yang membuat mereka takut? Kecerdasan daripada Dajjal itu. Dajjal tak sampai ke desa. Dajjal hanya muncul di kota-kota besar. Tapi suara Dajjal di kota besar mampu mempengaruhi umat-umat yang ada di desa-desa. Kalau bahasa kemarin muncul, ini bahasa kemarin kita singgung sedikit, 200.000 mampu mempengaruhi akhlak dan iman akidah. Ini Dajjal lebih parah daripada itu. Perkataan profesor tidak lebih berbahaya. Perkataan Dajjal jauh lebih berbahaya. Itu Dajjal. Sehingga ketika ketakutan, apa kata Nabi? Dajjal itu lebih cerdas dan pintar. Sehingga yang mampu menaklukkan Dajjal kelak adalah siapa Bapak Ibu? Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini kelak di akhir. Dia ada beberapa bagian daripada Dajjal itu kelak yang itu.
Yang ini yang menjadi masalah. Pertanyaan kita adalah, kita berdoa kepada Allah semoga Bapak Ibu tak berjumpa. Semoga kita tidak ketemu dengan Dajjal itu. Karena orang yang ketemu dengan Dajjal itu mesti seburuk-buruknya kaum. Siapa seburuk-buruknya kaum itu? Yang bertemu dengan akhir zaman. Maka ketika di akhir zaman sudah kita sampaikan, akhir zaman itu penghuninya cuma dua. Kalau tidak kafir ya munafik. Cuma dua itu. Berarti kalau ada yang ketemu dari kalangan muslim, orang muslim tapi dia ketemu dengan akhir zaman, pasti munafik. Tapi rata-rata munafiknya mesti munafik kufar. Sampai sini paham Bapak Ibu? Baik. Walaqad anzara Nuh qaumahu. Kata Nabi cerita kepada kaumnya, kepada umatnya. Nuh juga menceritakan tentang Dajjal. Jadi hampir setiap Nabi itu menceritakan tentang Dajjal. Nanti masalah sifatnya bermata satu nanti kita sampaikan pada sifat. Sekarang kita masuk dulu bukti adanya daripada Dajjal. Kata Nabi dalam Al-Quran, Nabi dalam hadisnya mengatakan sudah ada. Kemudian dalam Bukhari hadis 7131, ma bu'itha nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kazzab. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidaklah para nabi diutus kepada kaumnya melainkan untuk menceritakan al-a'war al-kazzab, kondisi-kondisi sifat para pelaku dusta yang nanti dinisbatkan kepada bapak pendusta Dajjal. Jadi ada yang mengatakan begini, jadi kalau ada yang dusta itu berarti anak dan cicitnya Dajjal. Entahlah. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf, saking terhinanya manusia pendusta itu, sampai Allah katakan di dalam sampai Nabi katakan dalam hadis itu, hatta yuktaba indallahi kadzab, sampai dia disebut di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jadi ketika Allah memanggil seorang pendusta itu begini, hei pendusta, hei penduto, hei pembohonga. Nah, begitu Pak. Jadi orang-orang yang suka, ternyata panggilan dusta itu, panggilan bohong itu bukan hanya panggilan manusia. Misal ada manusia, kau pembohonga kau. Itu tidak panggilan manusia saja, karena panggilan Allah juga begitu. Jadi ada manusia yang suka berbohong, ra'suz dzunubi al-kadzibu. Ra'suz dzunubi al-kadzibu. Dosa kepala dari sekian banyak dosa itu ya dusta. Al-kadzib, dusta. Dan itu punya bapaknya namanya Dajjal. Innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'awarin, kata Nabi. Orang-orang seperti itu Dajjal, tetapi Tuhanmu bukanlah Dajjal. Tuhanmu bukanlah Dajjal. Tuhanmu tidak pendusta. Tuhanmu pelaku kebenaran, bukan pelaku dusta. Maka yang mereka tidak menginginkan, Allah tidak menginginkan dusta. Yang Allah inginkan adalah kebenaran. Ini yang kemudian menjadi persoalan kita Bapak Ibu. Iya saya ada berbeda lagi pengajian nih. Pergi sama Mia, sama Ibu di belakang nih. Ya pergi. Ya. Baik. Wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Sesungguhnya di antara matanya dan kepalanya tertulis kalimat besar kafir. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa tapi Bapak Ibu masih ada yang tidak percaya dengan Dajjal. Ya jangan salah, ini saya sampaikan. Muncul satu kelompok yang tak percaya dengan akhir zaman, muncul kelompok yang tidak percaya dengan Dajjal, muncul kelompok yang tidak percaya dengan munculnya zalzalah. Hari kiamat itu bagi mereka tidak ada. Dan orang-orang seperti ini menggaungkan itu. Kenapa? Bagi mereka dunia ini bukanlah Dajjal, yang mereka maksud adalah hanya gemerlap saja. Gemerlap, hanya tipu daya muslihat. Mereka anggap sebagai ini, mohon maaf, yang mereka gaungkan adalah ini live ya Bang? Enggak kan? Alhamdulillah. Jadi seperti Amerika itu Dajjal. Jadi ilustrasi mereka begitu. Yahudi itu Dajjal. Ini ilustrasi Pak. Jadi kenapa disebut dengan itu bagi mereka? Bagi mereka, orang-orang seperti mereka yang tak percaya dengan munculnya Dajjal bersifat makhluk itu, padahal sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran tidak secara eksplisit, tetapi dalam hadis Nabi sebut secara eksplisit. Makanya kalimat itu Bapak Ibu oleh para ilmuwan dari Belanda, ilmuwan dari Barat, ilmuwan dari Eropa, Inggris, Prancis, Amerika, mereka tak percaya seutuhnya bahwa Dajjal itu bersifat makhluk. Yang mereka percaya adalah adanya komunitas-komunitas besar yang mereka adidaya dan adikuasa. Itulah makanya kemudian disematkan kepada Amerika. Ada satu buku judulnya itu
the power community, the power community of Dajjal, komunitas kekuasaan besar yang disebut dengan Dajjal, atau penguasa yang besar yang disebut dengan Dajjal. Mereka sebut sebagai, dalam tulisan itu mereka sebut adalah salah satunya Amerika, masuk dalam bagian itu adalah Uni Soviet, dan itu semuanya didalangi oleh satu kelompok disebut dengan Yahudi. Tapi itu bagian dalam pemikiran mereka yang disebutkan sebagai Dajjal itu yang diilustrasikan, saking berkuasanya Dajjal gitu. Karena muncul kemudian Dajjal dengan mata satu, muncul gambar-gambar yang bermata satu. Jangan terlalu cepat percaya, Pak. Jangan terlalu cepat percaya dengan gambar-gambar ilustrasi bermata satu. Ada orang bermata satu, itu Dajjal tuh. Tapi kelak di dalam hadis Nabi dikatakan memang bertuliskan kafir, dan itu semua nampak. Orang yang beriman melihat, orang melihat kafir itu, kalimat kafir itu tertulis di jidatnya seorang Dajjal. Artinya Bapak Ibu, Dajjal itu bertuliskan di jidatnya kafir bagi mereka yang melihat. Bagi mereka yang melihat. Semua manusia bisa melihat? Tidak semua manusia bisa melihat itu kafir tertulis di jidatnya. Tapi Nabi mengatakan, kata Nabi, Dajjal itu ditunjukkan oleh Nabi, Dajjal itu adalah bagian daripada kekufuran. Jadi misalkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan begini, ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang masalah Dajjal, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Dajjal itu makhluk yang paling ditakuti, yang di keningnya dituliskan kafir, dan siapapun yang mendengarkan pasti akan mengikuti. Pasti akan mengikuti. Bahasanya pasti. Karena apa? Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Yang terakhir itu lemah. Riwayat yang terakhir lemah. Tapi menyembuhkan yang sakit, memberikan solusi terbaik, layak sebagai seorang Nabi, bahkan lebih daripada Nabi. Maka ketika orang mendengarkan kalimat nama Dajjal, itu akan berbondong-bondong orang datang. Dari desa datang semua. Hanya untuk apa? Bertemu dengan Dajjal. Dan itu Bapak Ibu, mohon maaf, kita sudah dapatkan itu. Tidak pun Dajjal muncul, sudah banyak yang datang. Tukang pengobatan ahli dukun, saking hebatnya namanya, datang orang, Pak. Datang dia ke Pekanbaru, rame yang mengunjungi, Pak. Stres otak saya. Yang sirik-sirik itu bisa cepat rame. Salut saya. Bayangkan Bapak. Itu bukan Dajjal, itu manusia yang mensifati Dajjal. Yang manusia saja bukan makhluk Dajjal, banyak yang datang, apalagi kalau Dajjal betulan. Selamatkah kita? Wallahu a'lam bis. Nabi tunjukkan, kata Nabi, sebelum Dajjal itu datang betulan, sebelum Dajjal itu betul-betul datang, manusia sudah mengagungkan manusia yang lain, yang mereka anggap lebih baik dan lebih bagus. Sudah banyak manusia mengagungkan manusia? Nah, jadi kalau sudah dijawab tak perlu saya jelaskan lagi kan, Bu. Jadi Dajjal itu sebenarnya apa? Nah, disinilah kemudian muncul pertanyaan para ulama. Sebenarnya Dajjal ini apa? Manusiakah, makhlukkah, atau sifatkah? Nah, ini kemudian dijelaskan oleh para ulama. Baik. Di dalam riwayat yang lain, Dajjal dinamakan sebagai Al-Masih. Dinamakan sebagai Al-Masih. Jadi pemahaman Dajjal ini ada 3 pemahaman. Paling sedikit ada 3. Paling sedikit ada 3 pemahaman. Tes. Paling sedikit ada 3 pemahaman. Ada Yahudi, kemudian ada Syiah, kemudian ada Muslim atau Sunni, kemudian ada kelompok yang lain sebagai Farsi. Itu lain-lain pendapatnya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mencoba memahami Dajjal itu dalam kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan pendapat, perbedaan di dalam pandangan para ulama-ulama yang berbeda aliran, itu juga menjadi satu satu hal yang perlu kita waspadai. Kita ambil contoh misalkan Syiah. Syiah memandang Dajjal itu tidak setakut yang kita bayangkan. Teman-teman Yahudi memahami Dajjal itu mereka pandang sebagai satu kehancuran bagi mereka.
Jadi kemunculan Dajjal itu bagi mereka adalah satu problema yang mereka takuti. Artinya bagi mereka kaum Yahudi, Dajjal itu adalah satu hal yang paling mereka tidak mau tunggu. Tapi pasti datang. Maka bagi mereka ada namanya Mahdi. Dan pandangan Mahdi mereka berbeda dengan pandangan Mahdi kita. Begitu juga Syiah, Ahlu Sunnah wal Jamaah, Yahudi itu berbeda pandangan tentang pemahaman Mahdi itu sendiri. Nah, kapan-kapan kita bahas itu Imam Mahdi. Baik, berita tentang kemunculan Dajjal adalah berita mutawatir. Nah, ini yang paling harus kita pahami Bapak Ibu, yang wajib kita imani. Berita kemunculan Dajjal itu sebagai bentuk makhluk itu wajib kita imani dan beritanya mutawatir. Kalau sudah mutawatir, itu tidak ada keraguan, Pak. Tidak ada keraguan. Berarti akan muncul Dajjal. Cuman yang menjadi permasalahan, Dajjal yang sifatkah atau ya Dajjal yang bentuk makhlukkah? Nah, nanti dibahas oleh para ulama. Mengapa berita tentang Dajjal tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Ada beberapa versi. Yang pertama adalah yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanahum. Di sinilah Pak penyebabnya kenapa ulama berbeda pendapat apakah Dajjal itu bersifat, maksudnya apakah Dajjal yang muncul itu makhluk atau sifat, atau sifat Dajjal yang disifatkan kepada makhluk. Makanya kenapa? Karena tidak adanya berita eksplisit di dalam Al-Quran, berita yang tertulis. Allah tak sebutkan di dalam Al-Quran kalimat Dajjal, tak Allah sebutkan. Tapi sifat kadzabun Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Nabi sebutkan di dalam hadisnya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Garis lurusnya sudah nampak. Benang merahnya. Apa benang merahnya? Sifat. Itu benang merahnya, Pak. Maka para ulama kemudian mengatakan sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah karena memang Allah tak menyebutkan secara rinci tentang Dajjal itu di dalam Al-Quran. Tapi adakah hal-hal yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran secara terperinci? Ada. Apa contohnya? Salat 5 waktu. Tidak terperinci Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak terperinci. Allah tak sebutkan secara rinci salat 5 waktu di dalam Al-Quran. Bahkan yang menjelaskan ayat itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang derajat hadisnya sahih. Kemudian kata Nabi, "Thalathun idza kharajna lam yanfa' nafsan imanahum wa lam yakun amanat min qabl." Apa kata? 3 tanda jika semuanya telah terjadi maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya. Orang yang beriman tak lagi bermanfaat keimanannya ketika bertemu dengan Dajjal. Sekarang saja banyak yang beriman tak bermanfaat imannya di hadapan manusia yang berduit. Di hadapan manusia yang berkuasa, iman goyah. Iman bisa goyah di hadapan manusia yang berkuasa. Iman bisa goyah, akidah bisa hilang di hadapan seorang manusia yang bermain dengan setan. Pertanyaannya sederhana, kemana imannya? Berarti selama ini imannya adalah mulut, bukan hati. Itu jelas, Pak. Nabi yang diwanti-wanti oleh Nabi ketika Nabi masih hidup kepada para sahabat, berimanlah, berimanlah. Ittaqillaha haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kalau sekarang tak ada yang mengingatkan demikian. Tak ada yang mengingatkan. Hanya saja kita harus berani mengingatkan diri kita sendiri. Maka wajar ketika Nabi mengatakan di akhir zaman, kalau intamasaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara, kata Nabi, selamat dunia akhirat. Apa itu? Al-Quran was sunnah. Sekarang pertanyaannya, betulkah Al-Quran dan Sunnah itu penyelamat? Betul bagi mereka yang beriman, tapi bagi mereka yang cari aman tidak. Cari aman, mereka perjualbelikan Al-Quran. Al-ayah ad-dajjalud dabbah wa tulu'i syams minal maghrib au min maghribiha. Jadi nanti Dajjal itu, kata Nabi, akan muncul dengan 3 tanda. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Kedua adalah binatang melata sebagai tanda akhir zaman. Kemudian terbitnya matahari dari barat atau dari tempat terbenamnya. Dari tempat terbenamnya. Dan 3 tanda ini besar dan dibuat oleh Nabi, hadisnya terpisah. Nanti ada 10 tanda kiamat besar. Salah satunya adalah munculnya zalzalah di Makkah, Madinah. Makanya Bapak Ibu mohon maaf,
dulu rame tentang tanda apa namanya itu di atas kubah itu, bintang, bulan bintang. Pernah lihat ya Bapak Ibu ya? Itu lagi heboh ini. Tidak tahu siapa yang buat heboh. Saya bilang tanda saja dihebohkan. Tapi ternyata Bapak Ibu bukan masalah tandanya, bukan permasalahan tandanya. Ada permasalahan-permasalahan yang lain di balik itu gitu. Jadi sehingga menjadi perdebatan. Kemudian ada orang-orang yang membangun masjid dengan dari jauh dipandang seperti mata satu. Jadi keanehan-keanehan yang dilihat oleh mereka. Baik, yang kedua, Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman seperti pada pernyataan para ulama, dan begitu juga pernyataan para baginda Nabi Muhammad SAW. Wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minunna bih qabla mautih. Jadi nanti sebelum matinya Dajjal itu, kalimat mautihi itu dikembalikan kalimat siapa yang mati di sini. Jadi sebelum matinya, ulama berbeda pendapat. Ulama Al-Quran mengatakan bahwa mautihi di situ dikembalikan kepada siapa hi itu, menjadi pertanyaan. Ternyata setelah ditelusuri, hi itu dikembalikan kepada makna hadis Nabi Dajjal. Jadi sebelum Dajjal itu mati akan dimunculkan Nabi Isa untuk membunuh daripada Dajjal itu sendiri. Berarti kalaulah Dajjal tidak mampu muncul, berarti tidak mampu dibunuh oleh orang soleh, yang hanya mampu dibunuh oleh seorang nabi. Kemudian Bapak Ibu, pemahaman Nabi Isa masih hidup sampai saat ini itu juga menjadi perdebatan para ulama. Jadi sebenarnya hadis-hadis yang berkenaan tentang akhir zaman ini memang banyak yang bersifat debatable. Debatable itu masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan permasalahan Dajjal, permasalahan binatang melata, kemudian ada permasalahan zalzalah, ada permasalahan mata satu, kemudian ada permasalahan tulisan kafir dan lain sebagainya. Dan ini menjadi persoalan di dalam Isra wal Mi'raj. Di dalam Isra wal Mi'raj itu Nabi mendapatkan, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi mendapatkan sekian banyak tanda-tanda datangnya akhir zaman, dan mereka rata-rata penghuni neraka jahanam. Nabi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu tidak memperlihatkan hanya sekedar salat saja. Ketika Nabi Isra itu yang diperlihatkan Nabi ada sekitar 13 poin. Salah satu di antara poinnya adalah itu tanda datangnya akhir zaman. Apa di antara sekian banyak tanda akhir zaman itu? Munculnya manusia-manusia pendusta yang kemudian dinisbatkan sebagai Dajjal. Itu Nabi melihat. Kata Nabi, di dalam neraka itu isinya bukan hanya perempuan, bukan hanya orang-orang yang tidak sholat saja. Ternyata di dalam neraka itu, kata Nabi, banyak isinya orang yang suka buang sampah sembarangan, perusak jalan umum, masuk dalam neraka. Kata Nabi, neraka ada 7 tingkatan. Bahkan dalam Al-Quran neraka itu ada 8. Ada yang tidak berbuat baik, neraka sakar, neraka wil, ada neraka jahanam. Di antara sekian banyak itu nama-nama neraka, pintu neraka itu adalah neraka jahanam yang kelak diisi oleh orang-orang yang tidak sholat. Maka yang di akhir, yang diperlihatkan, ditekankan oleh Nabi di akhir Isra wal Mi'raj itu, Nabi tunjukkan munculnya perintah sholat itu untuk menampung apa yang Nabi lihat. Jadi sekian banyak yang Nabi lihat di surga dan di neraka itu, Nabi akhiri dengan satu kalimat, munculnya perintah salat. Tapi di dalam itu sudah Nabi lihat orang-orang yang kemudian pengikut Dajjal, orang-orang yang mengikuti kebenaran, orang-orang yang mengikuti kefasikan, orang-orang yang mengikuti kemungkaran dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, salah satu penghuni neraka yang paling ditakuti oleh Nabi ketika itu adalah ketika Nabi melihat para pemakan riba. Nabi menangis dalam riwayat itu, meskipun riwayat itu hasan, meskipun riwayat hadis itu hasan. Kata Syekh Najmuddin Al-Ghaithi, ketika Nabi melihat salah satu pelaku pemakan riba di dalam neraka, Nabi menangis. Kenapa Nabi menangis? Ternyata saking pedihnya dan perihnya azab yang diberikan kepada pemakan riba. Diperang habis-habisan sama Allah, diperang habis-habisan. Baik, dalam ayat tersebut, dalam surat An-Nisa,
Allah mengatakan mautihi, haknya itu, hak terakhir itu dikembalikan kepada Dajjal. Jadi kemunculan. Jadi isyarat kemunculan Dajjal itu adalah tidak disebutkan dengan nama Dajjal, tapi Allah mengisyaratkan. Kemudian dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kata dalam surat Az-Zukhruf itu innahu la'ilmis sa'ah, ayat tadi kemudian ditafsirkan oleh ayat lagi. Jadi namanya tafsirul ayah bil ayah. Jadi ayat Al-Qur'an ditafsir dengan ayat Al-Qur'an atau khussisa bil Qur'an. Jadi dikhususkan, ayat yang tadi sudah khusus, kan hinya belum tahu ke siapa. Kemudian dikhususkan lagi oleh ayat yang lain mengatakan itu adalah salah satu tanda akhir zaman atau salah satu tanda kiamat. Disinilah kemudian Bapak Ibu menjadi satu tanda yang betul-betul diperhitungkan oleh para ulama. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika berbicara tentang Dajjal, rata-rata ulama yang berbicara tentang akhir zaman, ketika berbicara tentang Dajjal, mesti mereka berbicara tentang ketakutan. Kenapa? Karena para ulama takut. Para sahabat saja yang duduk mendengarkan cerita Dajjal dari Nabi, mohon maaf, ini Bapak Ibu mendengarkan dari saya. Tapi ketika mendengarkan dari Nabi, betapa rasa takutnya. Apa kata mereka? Kalau bisa Nabi kami mati dalam secepat mungkin. Sahabat minta cepat mati. Bahkan ada sahabat yang berdoa, ya Allah matikan aku, kata dia. Kenapa? Nabi tanya, kenapa kau minta demikian? Ketakutan untuk ketemu dengan Dajjal. Mereka takut akan ketemu dengan Dajjal. Bahkan mereka takut untuk bertemu dengan sifat Dajjal. Maka kalimat doanya adalah, ya Allah jauhkan kami dari sifat dusta, kata dia. Jauhkan kami dari sifat dus. Karena orang yang dimuliakan oleh Allah itu di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan itu Allah kata ada nanti orang-orang yang akan melakukan syahadatuz zur. Salah satu daripada perbuatan dusta disebut dengan syahadatuz zur, persaksian palsu, qaulaz zur, perkataan dusta. Dan itu menjadi hal-hal yang ditakuti. Baik. Kemudian 3, berita tentang Dajjal juga sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqid nasi lakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini sifat. Kalau ini kita kaji, ini sifat. Apa sifatnya? Banyaknya di akhir zaman manusia-manusia yang terpedaya dengan kemunculan Dajjal yang memiliki pengetahuan lebih cerdas daripada profesor. Jadi profesor akhir zaman tak ada gunanya, Pak. Profesor di bidang konstruksi itu tidak bermanfaat itu. Muncul Dajjal, hilang konstruksi itu, Pak. Dajjal bisa terbang, Dajjal bisa berbicara. Salah satu kata Nabi dalam yang Nabi lihat, salah satu yang dilihat oleh Nabi, ketika Nabi Isra itu di neraka itu, munculnya manusia-manusia ahli pidato tapi dusta, katanya. Dan itu bagian daripada sifat Dajjal, Apa yang dilakukan oleh Dajjal? Nanti Dajjal cuman berceramah, Pak. Nanti Dajjal cuman berceramah. Dajjal nanti lebih cerdas daripada Kanjeng Dimas. Bapak Ibu tahu Kanjeng Dimas? Yang bisa menggandakan dua. Dajjal bisa. Nanti Dajjal lebih bagus, lebih baik daripada orang-orang yang bisa berjalan di atas langit, di atas air. Dajjal bisa lakukan. Itu yang kemudian tidak yang ditakuti oleh para. Maksudnya apa? Ketertipuan manusia ketika itu dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Dajjal itu sungguh sangat-sangat mampu mengelabui manusia. Pertanyaannya adalah siapa di antara mereka yang selamat? Nah, itu kemudian pertanyaannya muncul, Pak. Siapa di antara mereka yang kemudian bisa selamat? Yang sekarang aja banyak yang tak selamat, apalagi kalau sudah bertemu dengan Dajjal. Yang kita takutkan itu bertemu dengan Dajjal. Baik. Sekarang kita sudah bahas dari hadis Nabi dan Al-Quran. Sekarang munculnya Dajjal, sifat-sifat Dajjal. Baik, keadaan kaum muslimin kala keluarnya Dajjal, ketika keluarnya Dajjal. Sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal, ini hadis Nabi. Kata Nabi, 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal ada waktu yang sangat sulit di mana manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat satu. Berarti kalau sekarang belum lagi. Banyak yang bisa makan nampaknya. Berarti belum muncul Dajjal lagi. Tapi orang-orang yang mengaku Dajjal mungkin sudah muncul. Allah
akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga air hujannya, kata Nabi. Kata Nabi nanti dalam hadis itu, dalam riwayat itu kata Nabi, Allah menahan turunnya air hujan sepertiga daripada air hujan. Kondisi ketika itu 3 tahun sebelum munculnya Dajjal. Dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga tanaman-tanamannya. Dan pada tahun kedua Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Itu tersiksa tuh Pak. Jangankan setahun, sebulan tak makan susah. Sebulan saja Nabi Yusuf alaihissalam, cerita Nabi Yusuf sudah populer sekali. Sekarang kita lihat permasalahan-permasalahan yang muncul itu, tak usahlah setahun gitu ya, sebulan saja itu minyak BBM atau minyak goreng tak ada, mati dah tuh. Disuruhnya kita nanam ubi kan. Ketika internet tak ada, nah ini yang paling sadisnya lagi, ketika internet tak ada, itu manusia stresnya minta ampun. Jadi kata Gus Baha itu, di akhir zaman itu kita akan lihat manusia-manusia penuh dengan kesirikan katanya. Apa itu? Syirik terhadap HP, syirik terhadap dompet, syirik terhadap duit katanya. Dan syirik terhadap ATM katanya. Kalau tak ada orang tak bawa ATM, stres otak orang. Kemana duitnya? Nak belanja pun tak dapat. Sekarang tidak hanya itu saja. Ketika orang tidak ada HP, atau HP ada cuma tidak ada internet, itu stres minta ampun itu Pak. Apalagi zaman-zaman sekarang itu. Nah, kondisi-kondisi ini diperlihatkan oleh Allah. Allah memperlihatkan kondisi. Apalagi ketika Dajjal datang. Ketika Dajjal datang, sebelum datangnya Dajjal, Allah tahan itu semua. Allah tahan bertahun-tahun. Lamanya 3 tahun Allah menahan hal demikian. Pertanyaannya adalah, sekian banyak manusia yang akan saling berbunuhan antara satu dan yang lain. Kita ambil contoh yang sederhana. Ketika pembagian sembako tahun 2015, itu tahun 2015, ini bukan tahun 2024 ya, tahun 2015. Tahun 2015 ada satu orang yang sangat kaya di Jakarta itu, dia membagikan sembako itu dalam rangka zakat mal. Dia berikan di hadapan khalayak ramai. Banyak yang mati Pak. Yang ngantri panjang karena rebutan tidak teratur, banyak yang diinjak mati demi beras, padahal mereka masih bisa hidup. Artinya sudah Allah tunjukkan sifat itu, karakter itu, keadaan itu sudah ditunjukkan. Banyak yang mati banyak, terlepas daripada permasalahan boleh atau tidak bolehnya. Kata Imam Al-Ghazali, itu penghinaan terhadap manusia. Penghinaan terhadap manusia. Makanya Bapak Ibu, begitu saja itu sudah dilihatkan oleh Allah, keadaan yang dengan pembagian itu saja sudah banyak yang mati. Antri, tidak ada yang antri, main injak-injak dan lain sebagainya. Saat ini kita sudah melihat karakter itu. Uang serat, mohon maaf, 2.000, uang 2.000 itu mampu membunuh 1 nyawa. Hanya karena uang 2.000. Jangan salah, itu mampu membunuh satu nyawa. Betapa banyak, mohon maaf betul, betapa banyak teman-teman yang teman-teman tukang parkir itu saling berbunuhan hanya karena uang 2.000. Itu bukan hanya karena 2.000 Pak, tapi bagaimana keadaan yang membuat mereka demikian gitu. Itu yang kemudian menjadi perhatian kita. Makanya Nabi mengatakan di akhir zaman itu, kata Nabi, banyak yang bermunculan perkara syubhat. Perkara-perkara syubhat. Yang perkara-perkara syubhat itu dinikmati. Entah halal, entah haram, tak tahu. Melakukan kebaikan itu baik, tapi melakukan kebaikan dengan cara yang tak baik itu tak baik. Mencuri itu haram apa halal? Baik apa tak baik? Tak baik. Tapi mencuri dengan bismillah baik apa tidak? Ada Pak, ada. Itu yang kita katakan. Tapi aku mencurinya bismillah kok Ustaz. Mantap tuh. Lanjutlah. Baik, lanjut Pak. Sudah. Di tahun yang ketiga Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujan. Maka ia tidak meneteskan setetes pun air. Kemudian Allah memerintahkan bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya.
Maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh, dan semua binatang yang berkuku akan mati. Binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, dengan apakah ketika itu manusia akan hidup pada saat itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, tahlil, takbir, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Artinya Bapak Ibu, yang selamat ketika itu yang selalu membasahi mulutnya dengan takbir, tahlil, tahmid. Makanya Bapak Ibu, sesibuk apapun kita, mau setelah sholat langsung jalan pun tak ada masalah. Qiyamau wa qu'udah wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Artinya Bapak Ibu berzikir saja. Mau habis sholat tuh Bapak Ibu mau langsung pergi tak ada masalah, tapi sambil jalan sambil zikir. Jadi jangan berhenti membasahi mulut untuk berzikir. Karena memang Bapak Ibu, di akhir zaman ini orang yang selamat itu hanya mereka yang cerdas. Kita sudah sampaikan, orang yang selamat di akhir zaman itu dalam Al-Quran disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu orang yang cerdas dengan keimanan, bukan orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu banyak, tapi orang yang cerdas dengan keimanan, dengan keimanan itu sedikit. Bapak Ibu boleh lihat orang, mohon maaf ya Bapak Ibu, yang korupsi rata-rata kan gelarnya juga doktor lah, profesor. Jangan cepat-cepat Pak, pelan-pelan saja. Profesor, doktor, S2, sampai tak cukup S-nya lagi. Bukan tak pintar, bukan tak ngerti. Bahkan mereka mengerti kok. Ada yang mengerti agama. Mohon maaf, yang melakukan pengkhianatan, kecurangan, pendustaan dan lain sebagainya, mereka mengerti kok agama, bukan tak mengerti agama. Artinya adalah kecerdasan tanpa keimanan. Kalau mereka beriman, mustahil dong. Mustahil bagi seorang yang beriman tangannya mencuri, mustahil bagi seorang beriman kakinya melangkah ke tempat maksiat, mustahil bagi orang yang beriman melecehkan harga diri dan martabat manusia di hadapan manusia yang lain. Itu sangat mustahil Pak. Makanya wajar kata Ustaz Adi Hidayat, sangat mustahil ada manusia beriman, rajin sholatnya, ibadahnya baik, tapi tak sama sekali tidak mempengaruhi akhlaknya. Banyak yang cerdas begitu, banyak yang pintar banyak, ternyata ilmunya tak mampu merubah akhlak dan karakter. Berarti apa? Ilmunya bukan ditujukan untuk Allah, tapi ditujukan untuk dunia. Kelak di akhirat ketika mereka bertemu dengan Dajjal, seperti itu dia Pak. Mohon maaf Pak, ketika Kanjeng Dimas mengeluarkan tangannya dari baju menghasilkan uang, yang percaya juga profesor loh. Loh iya Pak, itu jelas percaya profesor loh. Sehingga ketika profesor itu berbicara dengan khalayak yang lain ikut terpercaya kok. Aku percaya dengan dia, kata dia. Sesuatu yang tak nampak. Begitu sekian banyak manusia mengatakan, orang-orang yang beriman mengatakan itu salah, tetap dia percaya. Artinya apa? Berimankah? Beriman. Tapi bagaimana kondisi keimanannya? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Bapak Ibu, yang selamat dari Dajjal, mereka yang cerdas dengan iman. Kalau cerdas saja banyak yang tertipu. Kalau cerdas saja banyak yang tertipu. Sekarang saja banyak yang cerdas dan banyak yang tertipu. Di Nurul Yakin itu kita bahas ulama su. Di Nurul Yakin itu kita bahas ulama su. Ulama su itu aja bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi tentang ulama su. Ulama yang busuk, ulama yang buruk itu disebutkan. Di zaman dulu sudah ada, tapi pengikutnya banyak. Jadi kalau sekarang ada ulama yang begitu banyak juga pengikutnya, itu jangan salah, jangan heran. Sudah dari zaman dulu begitu. Nabi mewanti-wanti, kata Nabi di akhir zaman, wailak, celaka, umatku nanti kecelakaan, katanya. Celakaan apa? Karena nanti ditunggangi oleh ulama-ulama yang busuk, ulama-ulama yang buruk. Orang berilmu kah? Berilmu. Alim kah? Alim. Tapi alim yang cinta dunia. Alim yang cinta dunia. Baik, sedikit lagi. Kata Abdullah bin Umar, bainama ana naimun atwafu bil Ka'bah, fa idza rajulun adamun sabtu sya'ri yantuf aw yahruk. Ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Tak tahunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka menjawab, ini Isa bin Maryam. Ini Nabi mengatakan dalam hadisnya. Kemudian kata Nabi, kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seseorang yang berbadan besar.
warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, sedangkan ini adalah Dajjal, kata Nabi. Itu mimpi Nabi. Nabi bermimpi bertemu dengan dua, satu pemuda yang dari rambutnya bisa meneteskan air, yang kemudian kelak disebut oleh Nabi sebagai, dalam mimpi tersebut adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi kemudian Nabi tidak juga, ketika Nabi bermimpi juga Nabi bermimpi bertemu dengan Dajjal yang mata satu. Jadi artinya adalah kemunculan Dajjal itu diprediksi oleh Nabi dari sekian banyak hadis gitu. Dan Nabi menyampaikan kondisi-kondisinya, badannya besar. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan badan besar itu seperti huluk itu kan badannya besar, cuman huluk warnanya hijau, ini warnanya merah, kemerah-merahan. Bapak Ibu bisa bayangkan seramnya seperti apa ketika matanya cuma satu. Mohon maaf, ketika kita ketemu dengan manusia hitam legam, seram misal saja, itu kita dah takut, apalagi kalau kita ketemu betulan. Tapi na'udzubillahi min dzalik. Apa kata Nabi? Hadza Dajjal, ini Dajjal, aqrabun nasi bihi syabhan ilal qat. Apa kata Nabi? Sedangkan ini manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qahtan, laki-laki, nanti kita bahas, dari Bani Khuza'ah. Jadi nanti ada manusia yang mirip, artinya Nabi kemudian mengatakan begini, ada nanti manusia dari Bani Khuza'ah itu yang kulitnya persis seperti Dajjal, yang seramnya sama seperti Dajjal. Kalau kita bayangkan begini, ketika perang Yazid bin Muawiyah itu, ketika Yazid bin Muawiyah dalam perang Karbala itu ada namanya Muslim bin Uqbah. Nah seperti itulah bayangannya. Muslim bin Uqbah itu saking seramnya, satu Madinah itu dia sendirian yang membantai. Yang membantai Madinah itu cuma Muslim bin Uqbah, satu orang saja. Sama ketika diutus Muslim bin Uqbah ini ke Mekah. Ketika diutus ke Mekah, apa kata para sahabat yang di sana? Saking seramnya kami pun melihatnya tak sanggup. Itulah saking seramnya Muslim bin Uqbah. Nah Nabi mengatakan demikian, kata Nabi, saking seramnya manusia yang bernama Dajjal, makhluk yang bernama Dajjal itu, sampai-sampai manusia sebenarnya tak sanggup untuk melihat, tapi karena kecerdasannya dan pandainya berbicara, manusia bisa terlena. Jadi kalau omongan manusia saat ini banyak yang manis bisa membuat kita terlena, apalagi Dajjal. Tak usah dibawa kemana-mana, artinya ini cuma Dajjal gitu. Tapi jangan pula, oh berarti ada yang berkata manis Dajjal tuh, tidak boleh pula. Kita la tasubbul ladzina qalu amanna. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesimpulan akhir itu begini. Kita tidak boleh mengatakan orang-orang sekalipun dia dusta, tapi kita tak boleh katakan Dajjal. Misal kita tahu dia pembohong, pendusta, tapi kita katakan, Dajjal kau, tidak boleh. Cuman sifat Dajjal itu Nabi sebutkan. Sayati fi akhir zaman, saya kunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun, kata Nabi, akan muncul di akhir zaman itu manusia-manusia yang mensifati sifat Dajjal. Tapi itu baru tanda. Nah nanti di akhir zaman sebagai tanda hari kiamat yang besar, itu baru munculnya Dajjal yang sesungguhnya. InsyaAllah kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang Dajjal itu nanti munculnya di mana, kemudian seperti apa, dan bagaimana selamat daripadanya, dan lain sebagainya. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.